wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih semangat? Pada pembelajaran kita pagi ini kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Nah, benda-benda di sekitar kita itu memiliki wujud yang berbeda-beda, dan setiap wujud itu memiliki sifat yang berbeda-beda juga. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3 jenis, 3 sifat, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang terakhir yaitu benda gas. Yang pertama kita akan membahas tentang benda padat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuknya tetap. Contohnya, jika kita mengambil buku atau pensil, kemudian kita letakkan pada meja, lalu kita pindahkan ke kursi. Nah, benda tersebut bentuknya tetap apa berubah? Ya, benar, tetap, karena bersifat padat, karena benda padat. Coba kita mengambil contoh benda yang lain. Apa kira-kira? Penghapus papan tulis. Coba kita pindahkan penghapus papan tulis, dipindah dari lantai ke meja. Apakah bentuknya tetap? Ya, tetap, karena penghapus papan tulis merupakan benda padat. Sifat benda padat yang kedua yaitu benda padat dapat berubah bentuknya ketika mendapatkan perlakuan khusus. Contoh benda padat yang dapat berubah bentuk ketika mendapat perlakuan tertentu yaitu semisal baju kalian. Nah, baju kalian itu bersifat padat, tetapi kan itu bentuknya bisa berubah-ubah karena semisal kita lipat, terus kita gunakan menyesuaikan tubuh kita, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan benda padat itu dapat berubah bentuknya itu memerlukan perlakuan tertentu seperti ditekan, kemudian seperti dilipat kayak gitu, diraut. Pensil kita itu diraut kemudian mengecil, dan pensil itu kan memiliki sifat benda padat. Nah, memerlukan perlakuan khusus untuk merubah bentuk pensil dengan cara diraut. Benar. Nah, yang selanjutnya yaitu materi benda cair akan dilanjutkan oleh Kak Aulia. Bye. Baik, yang selanjutnya yaitu benda cair. Nah, coba amati benda-benda apa aja yang ada di dapur rumahmu. Benda cair apa aja yang ada di sana? Nah, memang di dapur terdapat banyak benda cair seperti air, sirup, minyak goreng, minyak tanah, dan kecap. Sifat-sifat benda tersebut sebagai berikut. Nah, sifat yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Seperti air di dalam botol akan berbentuk seperti botol. Begitu juga dengan air di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nah, sebagai contoh, di sini ada air di dalam gelas dan akan dipindahkan ke dalam mangkuk. Nah, ketika air di dalam gelas ini tadi dipindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk air akan mengikuti wadahnya, yaitu seperti mangkuk. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa bentuk benda cair berubah sesuai dengan sifat benda cair yang kedua, yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Nah, coba kalian tuangkan air ke dalam gelas hingga penuh sampai air tersebut keluar dari dalam gelas. Nah, air yang tumpah tersebut membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terpenuhi oleh air. Dan air memiliki massa dapat dibuktikan dengan jika kita mengangkat gelas kosong akan terasa lebih ringan dibandingkan kita mengangkat gelas yang berisi air akan terasa lebih berat.
Nah, sifat benda cair yang ketiga yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, dalam keadaan yang tenang, air permukaannya selalu datar. Tetapi jika mendapatkan usikan, maka permukaannya tidak lagi datar. Nah, dari sifat ini dapat dimanfaatkan oleh tukang bangunan saat pemasangan ubin untuk melihat kedataran lantai. Selanjutnya adalah tentang gas. Gas itu adalah keberadaan benda gas itu dapat dirasakan seperti udara, asap, dan lain sebagainya. Kalau udara yang paling kita temui adalah saat kita menghirup udara tersebut yang setiap hari kita rasakan saat bernafas. Terus yang kedua adalah asap saat kita membakar sesuatu benda, bisa kertas, plastik, dan sebagainya. Ada beberapa sifat gas, yaitu yang pertama adalah gas bentuk dan volumenya sesuai dengan wadah. Yang kedua adalah menekan ke segala arah. Sebagai contoh salah satu, kakak kan memberikan contoh yang pertama adalah balon. Balon yang pertama kan sifatnya tadi kan bentuk dan volumenya sesuai dengan wadah. Saat kita menghirup balon, itu kan udaranya akan masuk ke dalam balon tersebut dan balon akan membentuk sesuai dengan wadahnya atau yang kita tentukan untuk menghirup tersebut. Yang kedua adalah menekan ke segala arah. Jadi udara tersebut akan masuk ke dalam balon, ke dalam volume atau wadahnya balon tersebut. Udara itu akan masuk ke dalam permukaan wadahnya balon tersebut. Seperti itu. Apakah hari ini kalian memahami materi yang kakak sebutkan tentang wujud zat dan perubahannya? Alhamdulillah sudah paham. Coba kakak tanya dulu. Tadi materinya tentang apa saja di dalam wujud zat dan perubahannya? Ada 3, yaitu adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, betul. Salah satu contohnya, kalau benda padat, batu, balok kayu, dan lain sebagainya. Kalau benda cair itu air. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu ada udara dan asap. Itu tadi adalah pemaparan materi dari bab wujud benda dan perubahannya. Kakak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.